Good People, kini kita akan cek situasi arus mudik di stasiun Pasar Senen. Ya, sudah ada Maria Anastasia di sana. Tasya. Ya, Vaniko dan juga Good People, selamat pagi. Seperti yang bisa terlihat di layar kaca Anda di belakang saya, ini memang sudah ada kegiatan dari para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan jarak jauh di stasiun Pasar Senen, yang mana memang Good People hari ini sudah memasuki H-9, di mana umat muslim akan merayakan Idul Fitri. Dan juga di Indonesia ini identik dengan pulang kampung, sehingga kurang afdol rasanya kalau tidak melakukan perjalanan jarak jauh begitu untuk bertemu dengan sanak keluarga di rumah. Good People, dapat kami informasikan bahwa tahun ini PT KAI sudah menetapkan bahwa untuk arus mudik dan juga arus balik ini akan berlangsung selama tanggal 31 Maret 2024 hingga 21 April 2024. Dan selama arus mudik dan juga arus balik ini setiap harinya PT KAI Daop 1 akan melakukan pemberangkatan kereta api sebanyak 77 perjalanan, yang mana 37 diantaranya ini diberangkatkan dari stasiun Senen, di mana saya melaporkan kepada Anda pada pagi hari ini, dan 40 perjalanan lainnya ini akan dimulai diberangkatkan dari stasiun Gambir. Sehingga selama masa arus mudik dan juga arus balik ini akan ada sekitar 1.677 perjalanan kereta api yang disediakan oleh Daop 1. Dapat kami informasikan, PT KAI ini menyediakan kurang lebih 957 ribuan tiket kereta api untuk Anda para pemudik yang akan melakukan perjalanan, dan saat ini masih tersedia kurang lebih 40% tiket. Jadi untuk Good People yang sampai hari ini belum mendapatkan tiket kereta api, masih ada harapan untuk kemudian melakukan perjalanan menggunakan tiket kereta api. Anda bisa langsung mengaksesnya di website resmi PT KAI. Good People, memang diprediksi ini puncak arus mudik akan ada di tanggal 8 April 2024 yang diprediksi akan ada sekitar 41.151 penumpang pada hari tersebut yang melakukan perjalanan. Dan juga untuk arus baliknya sendiri diprediksi akan ada di tanggal 15 April 2024 dan diprediksi akan ada sekitar 40.559 penumpang pada hari tersebut yang melakukan perjalanan. Sehingga untuk Good People yang bisa untuk melakukan perjalanan mudik sebelum atau sesudah tanggal-tanggal yang tadi saya sebutkan ini dihimbau untuk melakukan perjalanan pada hari selain yang tadi saya sebutkan, yaitu adalah 8 April dan juga 15 April. Sehingga nanti diharapkan Good People juga dapat melakukan perjalanan dengan lebih nyaman, dengan lebih santai, dan tidak terjadi penumpukan di tanggal-tanggal tertentu. Untuk saat ini, Good People dan juga Vaniko, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Maria Anastasia dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Nah, serupa terminal bus di Kalideres, Jakarta Barat juga mulai padat, Good People. Kebanyakan pemudik menuju Pulau Sumatera, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lebaran akan menjelang dalam waktu 9 hari lagi. Situasi arus mudik di terminal bus Kalideres, Jakarta Barat, minggu kemarin pun mulai padat. Sejak libur panjang Paskah, sebagian pemudik memanfaatkannya untuk mudik lebih awal. Selain menghindari penumpukan, harga tiket ke kampung halaman masih normal. Alasannya menghindari kepadatan, terus satu tiket. Tiketnya makin dekat makin mahal. Berapa sekarang tiket yang ke Surabaya? Sekarang 375. Itu lewat online, Kalau yang datang langsung bisa 700. Dan saya udah ke beberapa terminal, makanya semuanya sama. Akhirnya saya pilih lewat online. Pengelola terminal bus Kalideres prediksi kepadatan akan terjadi sejak pekan ini. Kebanyakan pemudik menuju Pulau Sumatera, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Situasi terminal Kalideres ini sudah mulai cukup ramai, yang dari mau pulang ke kampung halaman, mereka sudah ada persiapan untuk mudik untuk kali ini. Dinas Perhubungan DKI Jakarta sendiri telah menyiapkan 2.258 armada bus dalam menghadapi arus mudik tahun 2024 ini. Sementara 150 bus cadangan dipersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Ibrahim melaporkan untuk NET. Kepadatan pemudik Senin pagi sudah mulai tampak di salah satu terminal antar kota antar provinsi Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Nah, bagaimana situasinya di sana? Sudah ada Husnul Khotimah. Husnul, silakan laporan Anda.
Ya, Niko dan juga Good People, memang hari ini adalah H-9 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan memang tadi kita sudah melihat di sekitar Kampung Rambutan ini sudah banyak para pemudik yang datang untuk mudik lebih awal. Dan tadi kita lihat di sekeliling saya ini bahwa para pemudik yang mudik lebih awal ini memang sedang menunggu armadanya untuk datang berangkat ke lokasi tujuannya masing-masing. Dan kalau kita lihat di sini memang belum nampak antrian yang cukup panjang ataupun antrian baik itu dari pemudik itu sendiri maupun antrian dari para bus armada yang ada di terminal Kampung Rambutan ini sendiri. Dan dari pihak terminal Kampung Rambutan ini juga terbilang ini tuh sebenarnya kondisinya masih sangat normal karena masih cukup ada beberapa orang di hari ini masih sekitar 200 orangan yang akan berangkat dari terminal bis Kampung Rambutan ini sendiri. Dan kalau tadi pihak bisnya itu sendiri sudah berbicara dengan kami bahwa memang arus mudik ini nantinya akan memuncak atau puncak arus ini akan ada di tanggal 7 April 2024 atau di H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan memang tadi kita udah berbincang di salah satu atau beberapa para pemudik yang memilih untuk mudik lebih awal ini. Mereka mudik lebih awal itu didominasi oleh para pemudik di daerah atau akan berangkat ke daerah Sumatera, yaitu di rute Padang, Bengkulu ataupun Lampung. Kenapa mereka milih memudik lebih awal? Karena yang kita tahu bahwa jalur Sumatera ini akan lebih lama perjalanannya dibanding dengan jalur Jawa. Dan nantinya ini para pemudik memang harus berangkat lebih awal agar nanti bisa lebaran bersama sanak keluarganya di kampung halamannya masing-masing. Dan untuk mengenai tarif nih, Good People dan juga Niko, mengenai tarif ini sendiri, menjelang Hari Raya Idul Fitri ini tarif akan cenderung lebih meningkat di setiap harinya. Dan untuk Terminal Kalideres ini memang meningkatnya ini secara bertahap begitu Good People. Dan kenaikan ini memang sudah ada di tanggal 25 Maret 2024 dan sampai saat ini kenaikannya ini sudah mencapai 40% dari biasanya. Dan nantinya untuk kenaikan tertinggi ini nanti akan ada di tanggal 5 April 2024 yakni H-5 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan nanti kenaikan ini akan mencapai 100 hingga 110% dari biasanya. Ya, Niko kembali ke studio. Husnul Khotimah dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Selanjutnya, Good People, pemerintah menggelar rapat koordinasi persiapan mudik. Sejumlah skema dan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan situasional termasuk mengantisipasi kemacetan akibat pasar tumpah. Minggu siang, Menteri Perhubungan bersama Gubernur Jawa Barat dan Kepala Korlantas Polri menggelar rapat koordinasi di Rumah Dinas Pejabat Gubernur Jawa Barat, membahas persiapan arus mudik 2024. Sejumlah titik yang berpotensi menyebabkan kemacetan diberlakukan skema rekayasa lalu lintas, diantaranya kilometer 152 ruas tol Cipali, pintu masuk dan keluar rest area. Sementara itu di luar ruas tol, sejumlah pasar tumpah akan jadi perhatian khusus lantaran kerap picu kemacetan parah. Sejumlah kendaraan berat bukan pembawa sembako dan bensin juga dilarang melintas ke ruas tol per 5 April. Ada beberapa titik krusial, baik itu di Pantura, ya, di selatan, ini yang menjadi perhatian, di Dengkong, Limbangan, sampai ke Tasik. Ini juga akan menjadi pengelola yang cukup berat oleh Pak Kapolda, namun sudah disiapkan beberapa skema yang dilaksanakan mulai dari pengalihan arus, ya, penutupan sementara pada saat puncak arus, kemudian juga ada kontraflow maupun one way. Lonjakan penumpang juga sudah terjadi di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara. Warga memilih mudik lebih awal lantaran takut tidak kebagian tiket. Akhir pekan lalu, suasana di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara padat. Kepadatan terjadi seiring melonjaknya jumlah pemudik yang mulai berangkat ke kota tujuan masing-masing. Warga memilih mudik lebih awal lantaran takut tidak kebagian tiket. Para pemudik bahkan tak ambil pusing meski berdesakan di ruang tunggu. Karena saya sudah trauma lebaran tahun kemarin, ternyata saya lebaran di jalan. Karena sampai di Ambon tidak ada transit langsung ke Kabupaten Buru Selatan. Jadi hari ini saya memilih untuk lebih awal saya berangkat sebelum H-1. Akhir pekan lalu, kapal Dorolonda berangkat menuju kota Ambon, kota Bau-Bau, Makassar, Surabaya, dan Jakarta.
mengangkut sekitar 2.600 orang yang terdiri dari penumpang naik dan lanjutan. Meski terjadi lonjakan penumpang, pengelola pelabuhan sebut penumpang yang diangkut masih sesuai kapasitas maksimal kapal. Mayoritas itu tujuan ke Ambon, sehingga kapasitas penumpang ini masih sesuai dengan kapasitas yang ada dan dispensasi masih sesuai. Sebenarnya setiap tahun itu ada terjadi lonjakan, cuma karena ini kita kapal yang melayani itu ada backup dari di Sinabung, sehingga tidak tertumpuk ke satu kapal. Tak hanya itu, pada saat bersamaan padat juga oleh para pemudik yang datang dari kota perantauan, baik di luar Maluku Utara ataupun pulau-pulau sekitar Kepulauan Maluku. Puncak arus mudik di Pelabuhan Ahmad Yani diperkirakan akan terjadi hingga akhir pekan ini. Sementara itu, kepadatan pemudik juga terjadi di Pelabuhan Yosudarso, Kota Ambon. 2.000-an warga sudah berangkat ke kampung halaman masing-masing. Minggu sore ada 2 kapal yang membawa pemudik. Kapal rute Kota Ambon menuju Indonesia Barat, Kota Ambon, Kota Bau-Bau, Makassar, Surabaya, dan Jakarta. Dan kapal rute Kota Ambon menuju Tual, Maluku Tenggara, dan Kota Sorong, Papua Barat Daya. Bahtiar Huamual melaporkan untuk NET.